kayak kingkong gitu besar. Oh, kingkong. Dia duduk aja gini, terus dia di depan api itu sila gitu. Oke, kembali lagi bersama channel Ruang Gaib, ruang yang membahas seputar cerita gaib. Kali ini saya kedatangan narasumber dari Pamulang, yang dimana beliau merasakan atau mengalami hal mistis di salah satu daerah Pamulang. Langsung aja kita ke narasumber kita. Oke, ini narasumber kita. Namanya siapa, Mas? Nama saya Bang Bayong. Bang Bayong. Jadi yang ingin Mas ceritakan itu kisahnya itu gimana, Bang? Bisa diceritakan? Gini, ini nyangkut pengalaman pribadi saya. Ya. Waktu itu kan saya lagi mau berangkat ke tempat istri saya, tepatnya di dekat rumah juga sih masih lokasinya. Oh, masih dekat rumah. Ya, kebetulan tuh waktu itu jalanan dari rumah saya ke arah tempat istri saya tinggal itu emang masih serem, Bang. Jadi kondisi masih banyak hutan-hutan gitu. Nah, di situ emang pohon bambu, Bang, pohon bambu lebat. Di situ kalau nggak salah waktu saya berangkat dari rumah menuju ke tempat rumah istri saya itu setelah maghrib ya, pada maghrib. Oh, pada maghrib. Iya. Waktu itu kebetulan emang hujan tuh lagi gimana ya, hujan itu dari siang sampai malam memang hujan terus. Nah, saya bawa payung kan. Ya. Pas saya lewat jalan itu emang dari rumah saya udah berasa nih, Bang, perasaan saya kok nggak enak gitu kan. Ya. Kayak ada apa gitu kan. Pas saya nyampe di lokasi itu, pas pohon bambu itu, sekaget, Bang, kok tiba-tiba pohon bambu roboh. Oh, pohon bambu roboh. Ya, roboh ke depan saya mau lewat itu. Roboh tuh semua kan. Semua kan. Saya bingung. Nah, di situ saya udah ada perasaan gak enak, kayak ada apa gitu kan. Iya. Tiba-tiba roboh. Nah, saya kan pakai payung tuh waktu itu. Iya. Tiba-tiba tuh payung saya kayak diputar gitu, Bang. Diputar gitu, gimana sih diputar. Nah, sampai terbang ke atas. Nah, saya ikut terbawa tuh, Bang. Ikut ke bawah ke atas. Iya, sama payung itu sampai pokoknya kaki saya tuh gantung sampai ke atas. Rasa gitu. ngambang Ya, kakinya ya. ngambang gitu. Di situ saya ya sebisa saya mengucap apa, istighfar apa tuh gitu kan, pokoknya sebisa saya dah. Tiba-tiba tuh payung itu jatuh, saya juga ikut jatuh. Nah, di situ tuh saya nggak bisa apa-apa tuh, Bang. Yang ada tuh di hati saya apa gitu kan. Saya gemeter, Bang, badan saya gemeter. Itu sosok apa yang Mas Bayong lihat? Itu sebelum lihat. Nah, pas saya ngomong kan tuh saya bicara dari hati saya bicara. Saya ngomong bahasa saya kan. Iya. Gue bilang, gue orang sini asli, lu mau seganggu gue mau lewat, ini wilayah gue. Saya bilang gitu kan. Saya ngomong sendiri itu, Bang. Iya. Pokoknya saya ngomong dengan kata-kata bahasa saya dah ya, bahasa sini lah ibaratnya. Tiba-tiba tuh pohon bambu diri, Bang. Diri. Oh, pohon bambunya itu berdiri lagi. Iya. Saya lewat kan. Tapi saya nggak bisa lewat, Bang. Kaki saya tuh buat ngelangkah itu berat. Kayak seperti ajang megang gitu kan ya, ajang berat. Tiba-tiba saya lemes, Bang, lemes tuh. Di situ lemes, saya nggak bisa apa-apa, lemes. Nah, pas saya ini
lihat ke atas gitu kan, waduh saya nggak bisa bilang tuh bang, kayak sosok apa sih tuh, rambut panjang juga udah tinggi bang, Oh, udah tinggi. matanya merah. Saya bilang, lu tolong jangan ganggu gua mau lewat, gua orang sini, gua bukan tamu. Gua bilang gitu kan, karena itu bahasa biasa gua sehari-hari kan. Gua mau lewat, gua sih ganggu gua bilang gitu. Udah tuh bang, tiba-tiba tuh angin yang tadi kenceng gitu tiba-tiba hilang, terus lemas saya berkurang, langsung tuh saya jalan lagi. Pas jalan lagi tuh sampai di depan, saya duduk, selemas tuh bang, saya duduk, tiba-tiba ada orang lewat, bapak-bapak negor saya, kenapa bang? Enggak, saya tadi di situ kayak ada yang ganggu, bilang gitu kan. Oh abang lihat situ pengganggu tadi ya? Iya. Udah bang duduk dulu sini, saya dikasih air tuh bang sama orang itu, bapak-bapak. Saya nggak tahu bapak-bapak itu siapa, pokoknya saya dikasih air. Langsung saya tuh sadar tuh, oh berarti gue diganggu ya gitu kan. Iya. Udah saya jalan kembali sampai tuh ke rumah istri saya kan. Pas di rumah istri saya tuh saya sampai, emang kata istri saya dilihatnya wajah saya beda gitu kan, orang ketakutan gitu kan. Pas nggak lama tiba-tiba istri saya ini lagi hamil, kesurupan bang. Kesurupan. Iya, ternyata pas saya panggil orang ngerti lah, orang pintar ibaratnya Iya. ya, ternyata tuh yang tadi ganggu saya masih ikut ke saya. Oh, ikut Nah, jadi. iya, terus pindahlah ke istri saya yang hamil itu. Nah istri saya tuh kesurupan, nggak sadar dia, jerit-jerit kan, nangis-nangis, pokoknya ngamuk-ngamuk gitu. Udah akhirnya saya panggil orang yang pintar dah, yang ngerti kan. Iya. Terus pas dia itu tuh komunikasi tuh dia sama istri saya tuh, dia bilang, terus kayak kalau istri saya ini cerita, di situ ditanya sama yang orang itu, kenapa lu ganggu cucu gua gitu kan, nama orang Betawi kan biasa cucu gitu ya. Iya. Terus kalau saya bilang, ini lewat sini nggak permisi lagi nih lewat, gue lagi duduk gue diinjak gitu kata dia nih. Oh, jadinya si hantu ini karena nggak sengaja keinjak sama Iya. Mas Bayong pas jalan. Iya, dia gitu. bilang kalau luar permisi dulu. Ya, kita kan orang biasa, maksudnya masa namanya lewat tempat sepi masa permisi sama siapa kan gitu. Iya. Udah pas kayak gitu, ya udah akhirnya pas orang pintar itu ya dihina sama orang pintar itu baru tuh bisa hilang. Gitu sih bang, ceritanya gitu aja. Oh, ceritanya gitu. Itu kejadiannya sekitaran tahun berapa Itu itu? sekitar tahun 2006 bang. Terus yang Mas tahu itu di lokasi itu emang udah sering kejadian apa gimana? Saya pernah juga, teman saya waktu itu punya tamu mau ke rumah saya lewat situ. Itu kira-kira jam 7 malam bang. Yang 7 malam. Sama hal sama kejadian saya yang ngalamin juga bang. Jadi dia tuh lewat situ diganggu juga. Dia sama istrinya mau ke rumah saya bawa motor. Tiba-tiba nyampe situ motor mati bang. Pas motor mati dia turun kan. Nah tiba-tiba itu pohon bambu itu sama hal kayak saya juga diganggu, roboh kan. Roboh di situ. Terus dia kan teriak tuh minta tolong, tapi nggak ada yang tahu. Langsung dia diganggu juga bang, sama cerita kayak saya bang, itu dia Hampir mirip gitu. ya pokoknya mirip lah, sama dengan halnya yang saya alamin juga. Jadi jenis bentuk ya yang ganggu itu sama kayak dia juga. Itu kira-kira jenis setan apa itu Mas? Kalau Yang setahu Mas saya tahu. sih yang kayak gitu ya sejenis genderuwo kayak gitu. Cenderung. Masalahnya kan dia gede, tinggi, rambut panjang, matanya merah gitu lah. Warnanya Hitam biasa Hitam. gitu ya, rambut panjang, tinggi. Ya kayak gitu sih setahu semua tuh yang saya lihat waktu itu. Kayak gitu.
Terus kejadian lain lagi yang kayak Pernah juga ada pedagang, kalau nggak salah pedagang sekuteng bang. Oh, pedagang Waktu itu ya sekuteng. pernah, saya lagi di rumah dulu kan sekuteng itu masih pikul tuh ya, dia lewat situ ini diganggu juga pas dia ke rumah tuh, minta tolong sama saya, bang tolong bang gitu. Saya bilang kan, ada apa bang, ini tolong dong, saya lagi dagang ini, saya diganggu nih di jalan itu tuh ada pohon bambu gitu. Kenapa bang, saya bilang gitu kan. Dia bawa ini, bawa pikulan Iya, gitu. mau pikulan. Mamang bawa apa, sukanya kan, saya lagi dagang sekuteng. Terus saya diganggu bang di situ, sekuteng saya dipegangin sama kata jemaah nenek-nenek gitu. Oh, kalau itu nenek-nenek. Nenek bang, gimana di situ, tolong dong bang. Akhirnya saya antarkan ngambil itu dagangan dia. Oh, berarti gerobaknya ini ditinggal. Iya, dipikul gitu bang. Ya, maksudnya Dia ditinggal di ditinggal, lokasi. dia datang tuh minta tolong, cuma bawa pikulan aja gitu. Saya tanya, di mana bang? Di situ pun bambu. Saya mikir deh ya, wah pun bambu. Saya sendiri nggak berani tuh berdua sama dia ke situ kan. Akhirnya saya ajak bapak saya, bilang deh, tolong deh nih, ada tukang sekuteng, katanya diganggu di pohon bambu itu. Dia minta tolong. Yaudah, diantar tuh sama babe saya kan. Antar tuh, terus emang iya, pas saya lihat gerobok dagang aja berantakan, pada jatuh lah gitu, pada tumpah. Acak-acakan. Iya, saya nanya kenapa mang, tadi pas saya lewat pohon bambunya roboh, dibilang gitu. Terus ada nenek-nenek mau beli, pas saya layanin, pas jod, itu udah tinggi bang, udah tinggi, rambutnya panjang sampai ke bawah tanah gitu. Terus matanya merah kan, saya takut, tangan saya kabur nih, gitu, kayak gitu ceritanya. Terus sampai sekarang itu bambunya itu masih ada. Sekarang alhamdulillah sih tempatnya udah jalannya dibikin rapi, jadi udah rame. Kan dengar itu sih waktu itu pas mau dibangun itu kan emang sempet banyak kendala tuh waktu dibangun itu ya. Oh, banyak kendala. Terus karena warga situ pada kompak gitu, akhirnya manggil orang pinter dipindahin. Tapi saya nggak tahu ya, Itu kendalanya seperti apa mas itu? ya pokoknya kayak yang kerja gitu suka diganggu bikin jalan itu. Kadang kerja setengah hari pada sakit yang kerja gitu, pokoknya diganggu lah, nggak nyaman kerjanya. Itu akhirnya kayak warga situ sepakat, ya orang pinter lah ibaratnya, dipindahkan gitu, maksudnya biar nggak ganggu warga situ lah ibaratnya gitu. Tapi saya nggak tahu juga dipindahkan kemana, saya nggak, pas itu saya nggak tahu, nggak banyak tanya gitu ibaratnya. Yang saya pikir tuh udah tahu, ya udah kejadian kayak gitu di situ ada, pernah kayak gitu aja udah. Itu setahu mas itu orang pintar itu berapa kali datang ke situ? Cuma 2 kali sih. 2 kali. Itu Cuma orang mana? itu orang masih keluarga saya juga, tapi orang udah nggak ada, udah almarhum. Oh, udah lama. Iya. Oke Bang Bayong, saya mohon maaf nih ya. Wah. Saya mau tanya, apakah masih ada cerita di luar dari cerita tersebut yang pernah Mas Bayong alami? Ada sih, waktu itu kan saya bersama orang tua saya tuh, saya bikin ini apa tuh, arang Arang. bakar kayu. Kalau di sini bilang tuh arang yang buat bikin sate itu kan, bakar Iya. sate. Nah, kan kalau biasa kalau bikin arang itu tuh dibakar kan tuh, ditutupin rumput, kasih tanah, baru diuruk kan, dibakar. Nah, biasa kan tuh kalau bikin arang itu tuh biasa 3 hari 3 malam tuh lamanya. Nah kebetulan tuh kalau malam biasa arang itu umpos tuh, tanahnya itu habis, terus apa sih namanya, umpos gitu, jadi keluar api. Nah itu kan harus diuruk, kalau nggak diuruk kan dia nggak jadi. Nah biasa tuh
Ngekos itu tuh biasa jam 11 malam, jam 12 malam gitu. Nah kebetulan tuh kalau kayak gitu harus diuruk tuh. Nah biasanya saya nguruk tuh sama bapak saya tuh. Jadi setiap ngekos tuh saya uruk. Nah di situ sering tuh saya lihat kejadian aneh gitu. Nah setiap saya menguruk arang itu ada sejenis apa ya, kayak kingkong gitu besar. Oh, kingkong. Iya, duduk kuda gini, terus dia di depan api itu sila gitu. Pernah saya lihat kayak gitu, terus saya bingung kan, sekaget, selemes tuh waktu itu. Kata bapak saya, lu tenang aja, biarin. Bapak saya ngomong kan ama itu, permisi, gua mau nguruk arang gua, lu jangan ganggu gua, lu kalau mau nemenin gua nemenin aja, silakan minggir dulu gitu. So waktu itu pas lihat itu saya nggak bisa apa-apa, selemes, gemetar pada saya kan, karena ya bukan hal yang sewajarnya yang saya lihat kan. Udah tuh saya uruk arang itu, terus udah gua mau pulang dulu kata bapak saya nih. Saya pergi kan tuh, udah nggak ada apa-apa. Terus besok ya kayak gitu lagi, jadi Harus berulang. iya berulang. Terus jadi kesannya kita kalau setiap menguruk arang itu harus ngomong dulu, bahasanya kita permisi dulu lah, ngomong permisi gua mau ngerjain kerjaan gue ini gitu. Jadi dia pergi sendiri gitu aja gitu. Itu aja sih Sosoknya itu selain besar, ya, pokoknya dia besar semacam kayak kingkong gorila gitu ya, gede tinggi gitu, terus matanya merah gitu. Udah gitu aja setahu saya yang setelah saya lihat itu aja. oke. Ini barusan narasumber kita Mas Bayong dari Pamulang sudah menceritakan kisahnya di mana beliau itu mendapatkan pengalaman itu waktu mau ke tempat istrinya, terus dia tidak sengaja itu katanya kalau di bahasa Jawa itu menginjak ya, atau menendang itu tanpa disengaja. Jadi Bang Bayong ini melihat pohon bambu ini katanya roboh, tapi itu mungkin karena halusinasi yang dibuat sama si genderuwo ini. Itu aja dari saya, Rento Roberto.